Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita dengarkan Mauidul Hasanah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan disampaikan panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Miftah Maulana Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa qadainal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara dalam rangka pengajian umum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Desa Kresek. Kresek ya. Kresek. Rono jeneng sing luwih elek kowe. Kresek. Kecamatan Desane Kresek, kecamatannya Tangi, Kabupaten Madiun, yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang hadir dan pemirsa BTV Jalan Dakwah Gus Miftah rahimakumullah. Ini lapangan apa sawah, Pak? Sawah. Omongan kok meletek kabeh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ketetapan terbaik bagi kita hambanya, yang menjadikan takdir kita bagian dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu makhluk di muka bumi ini yang lebih beruntung dibandingkan takdir yang kita terima terlahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
malam kemuliaan Maulid Nabi disebutkan dalam banyak riwayat afdalu min Lailatul Qadar. Kemuliaan malam Maulid Nabi di mana Nabi dilahirkan jauh lebih utama dibandingkan malam Lailatul Qadar. Padahal kita semua sama-sama tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan malam 1000 bulan. Yang itu artinya ketika malam Lailatul Qadar datang, kita dalam keadaan bersedekah, maka sama halnya kita sedekah 1000 bulan. Ketika malam Lailatul Qadar datang, kita dalam keadaan sholat tahajud, maka sama halnya kita tahajud 1000 bulan. Ketika Lailatul Qadar datang dalam keadaan kita beribadah, itu sama halnya kita beribadah 1000 bulan. Tapi ternyata kemuliaan Lailatul Qadar kalah dengan kemuliaan malam dilahirkannya Kanjeng Nabi. Kita mengenal malam turunnya Al-Quran, yang kita kenal dengan malam nuzulul Quran, yang Al-Quran sendiri itu hadir sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi malam Lailatul Maulid afdalu min, kemuliaan malam Maulid Nabi jauh di atasnya turunnya Al-Quran itu sendiri. Allah menciptakan 7 hari dan menjadikan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, yang kemuliaan malam Jumat bisa kita baca dalam banyak riwayat. Tetapi kemuliaan malam Jumat kalah dengan kemuliaan malam Maulid Nabi. Kita diberi anugerah malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Kemerian malam Idul Fitri dan malam Idul Adha kalah dengan keutamaan malam Maulid Nabi. Sehingga kemudian apa? Tidak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan bagaimana rasa bersyukur kita kepada Allah ditakdirkan menjadi umat terbaik sepanjang sejarah. Umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sekian ribu umat, tetapi yang diakui sebagai umat terbaik adalah umat Muhammad. Muhammad adalah sang pembela, Muhammad adalah sang pembeda, Muhammad adalah sang penolong. Presiden punya hak prerogatif, ngangkat menteri, memberhentikan menteri, ngangkat pejabat, memberhentikan pejabat. Tapi Nabi Muhammad memiliki hak prerogatif, bahkan mengangkat umatnya dari siksaan api neraka. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa di sisi kanan arsy terdapat mimbarnya Nabi Ibrahim, sementara di sebelah kiri arsy terdapat mimbarnya Nabi Muhammad. Para sahabat kemudian protes, "Wahai Nabi, bukankah engkau lebih mulia dibandingkan Ibrahim? Tapi kenapa mimbarmu di sebelah kiri, sementara mimbar Ibrahim di sebelah kanan? Seharusnya mimbarmu yang berada di sebelah kanan, mimbar Ibrahim yang berada di sebelah kiri." Apa jawaban Nabi? "Wahai sahabat, sebelah kanan arsy adalah jalan masuk surganya Allah, sementara sebelah kirinya arsy adalah jalan masuk neraka. Kenapa aku berada di sebelah kirinya Allah? Saya berada di sebelah kiri arsy-Nya Allah karena saya berjaga-jaga. Karena aku tidak rela ketika ada umatku yang mencintaiku masuk neraka. Aku akan menjadi penolong bagi umat yang masuk neraka. Aku yang akan memberikan syafaat kepada umat yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah kenapa ketika beliau mau meninggal dunia, yang diingat-ingat cuman kita. Bukan istrinya, bukan anaknya, tetapi umatnya. Dengan kalimat ummati, ummati, ummati. Kenapa Nabi Muhammad memanggil umatnya? Gitu Kang Sandro error. Yang awal tadi enak goblok, gini ya tos. Gitu Kang Sandro.
Penyakit itu tukang son ki wis penak diotak-atik. Wis kopi ini telat. Yang setelan son yang awal tadi itu enak. Kalau sudah enak jangan dirubah-rubah. Kita itu tukang son ini nguyuh mangkat raja iwo. Mana tukang son? Iki atos kayak cangkem sing awal tadi lembut. Larang dibayar tak bayar santai wae Kiai Sugih. Aku ngerti panitiane anggarane cekak. Gayane nganggo jas padahal rong lunas. Cek. Mau sing awal mau enak banget. Kok malah jadi atos. Aku sekali-kali tak ngaji serius ngono. Ben rada pinter titik. Ana Pak PJ Bupati ini. Endi PJ ini? Ora Bu. Ya wis mantan kayak saya elek kae. Jago mantan ya. Jangan anggap mantan lah. Anggap alumni biar bisa reuni. Iya. Ya, senyalan meneh Pak Bupati. Ya, senajan sering utangnya rong lunas. Cek. Sing setelan tadi awal loh Mas. Cek. Nah, ibu bapak yang saya muliakan. Ummati. Bagaimana Kanjeng Nabi menunjukkan rasa cintanya kepada hambanya, kepada umatnya. Sehingga seolah-olah Nabi ingin mengatakan ummati. Aku nggak rela kalau umatku masuk neraka. Ummati. Aku nggak rela kalau umatku disiksa, kata Nabi. Ummati. Aku nggak rela kalau umatku tidak masuk surga. Ini betapa menggambarkan cinta yang sempurna dari seorang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sempurnanya dalam riwayat disebutkan Allah memanggil nama Muhammad langsung Muhammad, tidak menggunakan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Itu cuma sekali tok, Pak. Allah itu pakai kok manggil Nabi dengan mengatakan ya Muhammad. Itu terjadi hanya sekali tok ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sekali-kalinya Nabi Muhammad dipanggil langsung dengan namanya. Itu pun dalam ruangan private yang tidak dilihat oleh malaikat. Selebihnya Allah memanggil ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah. Kenapa? Gak ada orang yang mau berkorban untuk orang lain melebihi Nabi Muhammad. Saya ini mohon maaf, suami itu Bu, sama istri, besok di hari kiamat, sudah sibuk sendiri-sendiri. Laki-laki sibuk dengan hisabnya, perempuan sibuk dengan hisabnya. Nabi Muhammad masih mencari umatnya. Saya jenengan karo bojone wis ora kenal. Mas, aku bojomu, prek. Aku biar mau keloni, lali. Disibukkan dengan hisabnya masing-masing. Tetapi di saat hisab itu datang, Nabi Muhammad tidak akan lari dari tanggung jawab. Aku nabimu, aku yang tanggung jawab. Maka kenapa saya katakan malam ini malam terbaik? Man afdhama li maulidin nabi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Yang datang malam hari ini karena memuliakan Nabi, besok semuanya akan mendapatkan pertolongan dari Nabi. Maka malam hari ini yang hadir saya doakan, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, dan yang berhajat segera dikabulkan. Jadi ngeten lho Bapak Ibu. Takdir jenengan dadi umat Kanjeng Nabi niku luwih apik tinimbang jenengan ditakdir sugih tapi ra kenal karo Kanjeng Nabi. Lawang Suli. Kowe sugih tapi ra kenal karo Nabi. Kuwi elek, mendingan kowe ra sugih tapi kenal karo Nabi. Kowe kere seneng karo Nabi niku luwih apik daripada kowe sugih ra kenal karo Nabi. Sinten niku kere seneng karo Nabi? Sak janjane ra duwe. Tapi sak duwe-duwene duwite diinfaki nggih melu Maulid Nabi. Itu jauh lebih terhormat dibandingkan harta mukanya banyak tapi tidak kenal dengan Nabi. Mila dawuh napa? Man anfaqa dirhaman
takziman li maulidin nabi, barang siapa iuran serupiah saja, 1 dirham, tujuannya apa? Untuk memuliakan kelahiran Nabi. Kaman anfaqa jabalan minadzabi fi sabilillah, dia sama halnya seperti sedekah gunung dari emas untuk fi sabilillah. Mila panitia ini kudune jenengan gagah. Iso terwujud tak mergo jerih payahmu. Mila ketua panitia nih tak tungake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Aduh ya. Sopo panitia? Oh Pak Lurah. Iki lurah ta iki? Pantes rupane kayak BPJS. 1 dirham sama dengan Jabal Uhud emas. 1 gunung terbuat dari emas untuk fisabilillah. Di sepodo kalian jenengan yang tidak mriki lah. Mungkin ada yang tindak sini naik motor keluar bensin. Yakin bensinmu akan menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin. Ada yang kesini naik bis urunan. Yakin urunanmu tidak akan sia-sia, akan diganti dengan syafaatnya Nabi. Amin. Kamu duduk apa adanya, nggak kuat beli tiker, sampai duduk nggak pakai gelaran, wes jangan pernah menyesal. Gatel silitmu akan menjadi saksi di hadapan Nabimu. Maka yang tidak dapat tiker, saya doakan mudah-mudahan little bonsir sini gatel kelebon pasir. Semut. Semut tak le. Ya maklum kowe nguyuh race wong. Nah, maka kemudian apa? Dalam bahasanya dikatakan begini, Pak. Khairal bariyah nadhrah ilaiha. Manusia yang paling baik dan enak dipandang itu adalah Nabi. Jangankan orang beriman, orang kafir loh memandang Nabi itu seneng, Pak. Jangankan orang yang beragama, yang nggak beragama loh, memandang Nabi saja seneng. Opera gua gas, meneng padang masa batuke ditempel Muhammad. Bagaimana kemudian Nabi tidak dicintai? Jangankan orang baik, ahli maksiat loh, sama Nabi masih dibela kok. Makanya saya bilang begini loh Pak, orang beragama itu harus happy. Kamu jangan membandingkan happy ini wong ibadah karo happy ini wong maksiat. Kita kan beruntung Pak, pengen happy cukup gelar kloso ning lapangan, ngrungokke kiai kentir, wis happy. Tidak harus ke diskotik, tidak harus ke klub malam, tidak harus ke karaoke, tidak harus sambil teriak-teriak buka titik. Makanya orang beragama itu harus happy, supaya orang tidak mengambil jalan maksiat untuk mendapatkan kesenangan. Wong dugem kayak seneng le, wong sujud kuwi ya seneng. Tapi aja mau bandingke senenge wong sujud karo senenge wong dugem. Makanya nyuwun sewu, kenapa kok saya punya prinsip ngaji itu harus ayem. Sing ayem ya soalnya sing kepenak, ora dodak-atik. Kadang-kadang urip, kadang-kadang mati. Lagi mati meneh kok ora eling wae kepiye. Jadi kan kosong mboten sore tambah cilik. Tak dongake muga-muga dadi son sing paling gede. Sak RT. Jadi agama nih Pak, itu didesain itu harus menyenangkan. Karena orang itu kalau beragama sudah seneng, dia tidak akan mencari kemaksiatan untuk seneng. Makanya kula matur, wong-wong sing karaoke golek kural niku kira-kira wong susah napa wong seneng? Wong susah napa wong seneng? Wong susah, Cuk. Wong susah sing golek seneng. Mila jenenge dunia hiburan. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari senang sama pural? Karena tidak mendapatkan kesenangan di rumah. Soalnya ketemu pural-pural yang mesti mesem, ketemu bojo merengut.
purel diselayani alus ning omah bojone nyentak-nyentak. Niku bojo teng Yogya lho. Ateng Madiun insyaallah. Luwih nemen. Lho, jenengan iki karo mbak-mbak purel niku ya kudu belajar, Bu. Ngopo wong kok seneng ning karaoke ketemu purel? Orang masalah ayu. Lamun ayu mungkin bojone ning omah luwih ayu tinimbang purele. Ning nyatane napa kok kata wong lanang tasih golek purel? Karena nyuwun sewu mlebu rum purele guyu, "Mari, Om." Ada yang bisa dilayani, Om. Sini Om tak peluk. Lah kowe ning omah ki ambune wangi. Lah kowe ning omah wis ambune balsem. Karo bojone prengat-prengut. Dikeloni malah mledingi bokong. Wonge ya teko. Dia melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Bu, aja kalah karo purel. Bila perlu kowe ning omah di depan suamimu dandan kaya purel. Bahaya tak? Lah ning arep bojone ora apa-apa to ya, Pak ya. Ora apa-apa ning arep bojone dhewe kok. Ayo. Mbasan ngomong purel lurae nyedak. Yang katanya di sini ada monumen pembadaan PKI itu di mana, Pak? Oh, Pak. Di situ. Oh, besek. Oh, kresek. Nah, iya seneng banget tapi ada bekas daerah PKI sambil ngaji kayak gini. Alhamdulillah. Anda nih. Gitu Pak Nur. Anggaran pas-pasan itu nak kaki yang ganteng. Oh, kayak ini Pak Nur beda karo liyane. Udah menerang. Kalau baju ini karo ndase gede ndase. Ini anake gitu. Kata rondo. Apa salah? Aku lari kulo ndelok rondo ora perlu ndelok status sih. Ndelok saka suarane ketok kok. Lah rondo cangkeme ngebas. Nah, takdir terbaik itu ketika ditakdirkan sebagai umatnya Nabi. Soalnya nopo? Ora ana wong ning donya niku mbelani wong liya luwih gedhe tinimbang pembelane Kanjeng Nabi. Ora bakal ono. Enggak ada. Dan luar biasanya apa? Tanggung jawab Nabi itu tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Tak belani kata Nabi. Maka disitulah kita harus paham. Napa kok wong seneng karo Nabi? Kok jangan kan wong ngapi, ahli maksiat lo dibelani. Jenengan tahu kan, sahabat Nabi sing paling lucu niku namanya sinten? Nuaiman. Nabi itu terhibur dengan Nuaiman. Makanya banyak sejarah, raja-raja itu rata-rata punya tukang dagel. Contoh, Harun Ar-Rasyid itu duwe tukang dagel namanya Abu Nawas. Pak Harto niku biyen dadi presiden duwe tukang dagel namanya Basio. Saka Yogya. Niku rata-rata duwe tukang dagel. Presiden Indonesia niku sing ra duwe tukang dagel namung siji. Gus Dur. Soalnya luwih lucu daripada tukang dagel. Ini namung Gus Dur dong. Wong Gus Dur takoni, Gus Dur, kenapa kalau Anda membuka ceramah selalu menggunakan Assalamualaikum? Apakah karena Anda orang Muslim yang taat? Oh tidak, saya membuka ceramah dengan Assalamualaikum karena saya mau tahu ada yang datang apa tidak. Soalnya dijawab, waalaikumsalam, sampai kokeh. Zaman Gus Dur jadi presiden itu Bapak Ibu, Monas itu siaga 1. Kapolri turun, Panglima turun,
helikopter di atas Monas, tank turun. Ditanya, kenapa Gus? Kok Jakarta siaga 1? Iya, saya sedang latihan nyetir. Gus Dur dilawan. Kula niku ora doyan mangan durian gara-gara nggih Gus Dur. Gus Dur itu stroke yang ketiga kalinya gara-gara kebanyakan makan durian. Gus Dur itu zaman kuliah itu punya kebiasaan buruk nopo? Terlalu banyak makan jeroan. Belum kula niku makan jeroan gemang apa? Jeroan itu tidak bagus, apalagi jeroannya usus. Hebat. Jeroannya rempeloli, biji lagi. Lah, itu kebiasaan Gus Dur yang membuat hari ini saya itu ngati-ngati soal makanan. Gus Dur itu kalau durian senengnya romo. Maka di dunia ini orang yang matanya bisa melihat, tidak bisa melihat, hatinya terang cuma ada 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari Gua Hantu. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari Gua Hantu? Pak Lurah. Oh, kayak monyok deh biasanya. Pas gempa bumi teng Bantul itu loh. Kan saya ngawal Gus Dur untuk ninjau lokasi-lokasi gempa. Lokasi-lokasi gempa. Waktu itu rame-rame ini RUU pornografi dan porno aksi. Gus Dur ditanya sama wartawan, Gus, ini kenapa Bantul gempa bumi? Ya yang salah DPR. Loh kenapa Gus? Salahnya sendiri. Nyi Roro Kidul kok dipaksa pakai jilbab. Dilala wingi ning Lampung, Nyi Roro Kidul melu aku ngaji. Rame ning medsos gara-gara ada penampakan di belakang Gus Miftah. Katanya itu Nyi Roro Kidul. Saya ditanya sama wartawan, Gus, apakah benar itu Nyi Roro Kidul? Ya wallahu a'lam. Kalau benar bagaimana Gus? Ya saya senang, alhamdulillah Nyi Roro Kidul sudah mau bertobat. Sebelumnya lu ngaji kok. Ya sama ngerti toh. Tahun depan Nyi Roro Kidul sudah menjadi pengurus muslimat cabang Segoro Kidul. Sing diundang Lurah Kresek. Pulang itu gak nama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia diuntal Nyi Roro Kidul. Lurah Kresek. Merkondasi luwih gede daripada peci. Nggak Pak Lurah pakai duit gitu ke peci senganyar ya. Kayak duit belangkone mawon. Ya, ini mungkin kok nasi sih kayak gitu ini. Ini apa ya kuat? Nggak semuanya nyongkok belangkon gitu. Pak, itu namanya Pak Lurah? Oh Mariono, Mar. Ternyata Pak Bupati asal sepion gitu sama Mariono aja. Jadi Mariono gondengan karo tokok ning ngarep, Mariono ning mburi. Jam bembene lah orang ono sepion. Begitu mau belok takon tokok, "Yon, sepion." Aduh, sepi, Yon. Ya, jadi pasaran bukan Mariono. Yon. Bojomu melu makan ngaji lah ya. Sing di bojone Bu Lurah. Alora sing ndi? Bojone. Ya Allah. Sing lanang elek kok sing wedok ayu ya. Sing lanang mlebu surga mergo bersabar, sing wedok mlebu sing lanang mlebu surga mergo bersyukur, sing wedok mlebu surga mergo bersabar. Sing lanang mlebu surga bersyukur di bojo ayu. Sing wedok sabar di bojo rupane kaya Mariono. Jenengan tahu Pak kebiasaannya Nuaiman itu apa Pak? Nuaiman itu kebiasaannya mendem, mabuk. Cangkrasek kok kasih mabuk apa? Ketoke ning Kresek ana paguyuban anyar, namine Pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Sampai ketua ya Mariano. Sande Pak Mariono, aku biar ngaji ning kafe iki
Sebelum saya ngaji mereka begini Pak Mario. Setelah ngaji sama saya semuanya begini. Jangan bilang alhamdulillah. Dulu sebelum ngaji mereka begini pakai botol, sekarang begini pakai galon. Si Nuaiman tuh gaweannya mabuk, tapi orangnya lucu. Pagi-pagi bawa bakul makanan kepada Nabi. Nabi diajak makan. Begitu rampung makan, mikirnya Nabi akan dibayari sama Nuaiman. Nuaiman minggat Pak. Dicelok kalau Nabi, Nuaiman, kok enggak kamu bayar? Dijawab, ya ora pantes toh, masa umat bayari Nabi. Tidak pinter deh karena Pak Bupati, masa lu orang bayari Bupati? Niku Nuaiman. Loh, lah cara kita kan guyon mung verbal Pak. Nuaiman itu sudah tindakan. Ketika Utsman bin Affan jadi khalifah, pengganti Umar, itulah ada orang buta masuk masjid. Goleki hamam, hamam niku napa? Toilet. Ainul hamam. Lah, ketemu sama Nuaiman. Dituntun sama Nuaiman ke mimbar masjid. Akhirnya si buta ini kencing di mimbar masjid. Diseneni wong masjid. Oh, manukmu kuwi lho. Mesti jenenge Mariono kuwi. Diseneni Pak Lurah, mergo nguyuh ning mimbar. Lah katanya ini hamam. Kan saya nggak tahu, saya buta. Tadi siapa yang nonton saya? Nuaiman. Awas kalau ketemu Nuaiman dulu, saya hajar itu si Nuaiman. Besoknya berangkat ke masjid lagi mencari Nuaiman. Nuaiman teko. Kan orang buta nggak tahu kalau itu Nuaiman. Kamu nyari siapa? Nuaiman. Ayo tak terki. Dibawa kepada Sayyidina Utsman yang sedang sujud. Ini loh yang namanya Nuaiman. Utsman tidak sirahe Pak. Ini kelakuannya Nuaiman nih. Jadi nyuwun sewu, guyon kaya awake dhewe ora ono apa-apane Pak Bupati. Ana sumule bosok jenenge Nuaiman. Tapi memang ngapunten, kayak Nabi Musa itu ketika umatnya kemarau panjang, itu minta hujan sama Allah nggak dikasih. Justru Nabi Musa itu diperintah untuk mencari walinya Allah namanya Barok. Nabi Musa ini penasaran. Saya Nabi, kok disuruh minta doa kepada wali? Ini hebatnya apa? Gusti, kula niki Nabi, masa kan njaluk donga karo wali? Pripun to? Apa jawaban Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrah. Karena wali Allah yang namanya Barok itu sehari bisa membuat aku tertawa minimal 3 kali. Jadi Gusti Allah dewe ternyata iso diajak guyon. Milo lah Mariono tajak guyon nesu ya berarti ngalang-alang Gusti Allah. Ya rasa nesu yon. Bojone malah bengok. Yes, modaro. Ini menarik. Akhirnya Nabi Musa itu golek isi namanya Barok itu, Pak. Mosok bocah iki iso gawe guyon Gusti Allah ping 3. Cari sama Musa. Kamu Barok ya? Ya, wali Allah. Kamu Musa ya? Iya. Akhirnya Nabi Musa ini matur. Ya ora pantes ini dawuh lah, maksud Nabi kok matur. Dawuh kepada Barok. Barok, kamu doa sama Allah supaya umatku diturunkan air hujan. Jenengan tahu doanya Barok itu apa? Ya Allah, napa udan niku pun mboten manut kalian jenengan. Kok mboten purun mandap teng umatnya Nabi Musa. Akhirnya langsung udan. Hujan. Lah aku ngempet ngelak Cok. Lara kaget aku ngombene kapan kok. Carane ngono ya on. Udah. Ya, mila nyuwun sewu lak jenengan persani ya, Pak Bupati Pak Lurah kabeh. Jenengan persani. Kadang-kadang orang itu memodal dagel iso urip kok. Lah contoh kayak pelawak-pelawak kae. Ya mergo Gusti Allah iki seneng karo wong lucu. Malah dadi lurah rasa galak-galak. Kowe karo bojomu ya boleh badanmu Rambo, tapi hatimu Romeo. Iya. Mariono boleh bodinya atletis, tapi hatinya Teletubbies. Iya. Berpelukan. Loh, tingkatan tertinggi dalam rumah tangga itu, Pak, itu laibun. Mula abah itu napa? Guyon.
Jadi kalau bisa kita itu sama pasangan di rumah itu nggak usah ngomong yang serius. Diajak guyon saja Pak Lurah. Karena menurut Nabi, tingkatan rumah tangga yang paling tinggi itu adalah ketika suami dan istri bisa bercengkerama dengan receh. Itu dur. Mosok kok ngomong neng omah dadak arepe kelon dadak anu. Kowe milih sapa? Aku Prabowo. Lah kowe sapa, Bu? Aku Ganjar. Ras do kelon, Cuk. Abot temen itu loh. Arepe kelon dadak ngomong pilpres. Ya kudune mlebu kamar karo guyon. Santai wae Pak Lurah. Tul jaenak ora nutul ora penak. Nutul rasa penak sing ditutul dangak-dangak. Bahkan ada pengendikan begini, guyonnya suami istri itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang iktikaf di Masjid Nabawi. Loh, jenengan yang Nabawi bayar 30 juta lah, guyon karo bojomu malah santai, bojomu turu ngiler golek ember tadahe cangkeme nyoh. Terus sing santai mohon, rumah tangga itu dibuat yang sederhana saja, nggak usah jimat-jimat gitu. Arepe turu dadak ngomong ke sing ora-ora. Ini kok sekarang begini ya, alas. Guyon mawon. Kalau bisa istrinya tidur kok cangkeme rodok mangap, kok ndak cemplung nguyah nyong. Kuwi biasa Pak, istri masuk selimut tak antut buanten. Dungwot. Ayo lanang karo wedok, ternyata survei membuktikan entutnya orang laki-laki itu lebih banter dibandingkan perempuan. Lha wong wedok niku rata entutnya mboten banter. Lanang mesti banter. Kenapa laki-laki kentutnya lebih banter dibandingkan perempuan? Mergo cedak mik. Tapi ya lah si Mariono paling ora banter. Lato-latone kempes. Selalu ala Nabi Muhammad. Nah, Nuaiman yang biasanya mabuk, tapi luar biasanya apa? Nuaiman tuh kalau mabuk nggak mau jauh dari Nabi, supaya apa? Langsung dihukum, menurut. Jadi orang kon delik Pak Wali, tapi dia mendekat Nabi supaya setelah mabuk langsung dihukum. Ini para sahabat yang lain itu melaknat si Nuaiman. Dasar kamu pemabuk, dasar kamu ahli maksiat. Nabi datang sebagai pembela. La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih mencintai Allah, masih mencintai Rasulullah. Coba. Lah awake dhewe sing ora nabi lho, karo wong mabuk, sia-sia. Dasar pemabuk rupamu kaya botol. Ini jujur saja Pak Lurah. Saya itu kalau mau musim pemilu begini, ngerukun ke kiai, karo ngerukun ke pemabuk, luwih gampang ngerukun ke pemabuk Pak Lurah. Yakin Pak. Lah ngerukun ke kiai niku angel ora mungkin kok kiai PDI iso akur karo kiai PKB umpamane. Wis ra iso. Nggih mboten? Kiai Gerindra karo kiai Golkar umpamane. Iki curhat lho ya. Wis angel. Saya itu mencoba nyuwun sewu, ayo walaupun kita beda pilihan, ayo kita atur. Raiso Pak. Betul saja. Terus dibully. Aku posting neng Instagram ulang tahun pondok, Pak Prabowo datang tak posting. Yo, saya ini berpolitik. Loh. Aku umpamane karo Pak Prabowo, lurah karo Pak Ganjar, kowe karo Mas Anies, lah yo ora apa-apa. Tapi kenapa kita nggak bisa akur aja gara-gara beda pilihan? Usulannya, tapi lah ngumpul ke wong mabuk, alah sak botol kuwi lho, aku ora omong. Ayo mabuk, Cuk. Oke, wis. Sak botol Pak Civas, ciu plastikan. Rampung ta, wis amer wae lah wis, rego 50.000, akur. Ini problem. Nyuwun sewu, Nabi dengan pemabuk dibela. Ana meneh cerita niki apik. Niki yang saya jadikan dasar, Pak. Kenapa saya ngaji di lokalisasi? Ning Guyangan, Semampir, Tarkem, Kang Sono Tretes Pasuruan. Mau apa lagi ini lonte kok?
Aku kan kiai ini, Mariono tamu nih. Dian. Kan semua orang punya masa lalu. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Iya. Santai, Mar.